Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat bagi kita semua. Aga Kareba, selamat datang di podcast Anak Lorong Makassar. Pada hari ini kita akan melakukan bincang-bincang asik bersama dengan 4 perempuan hebat. Semoga nanti kita semua bisa mendapatkan manfaat dari bincang-bincang kita pada pagi hari ini terkait dengan optimalisasi pemampatan span lapor untuk meningkatkan kualitas layanan publik khususnya di Kota Makassar. Para pemirsa, hari ini kita ada 4 narasumber. Untuk itu sebelum kita mulai, saya akan memperkenalkan narasumber. Kemudian nanti narasumber akan memperkenalkan apa yang selama ini dikerjakan, kemudian sehari-harinya dan apa jabatan dari 4 narasumber tersebut. Nah, yang pertama itu saya di tengah-tengah kita ini hadir Ibu Andi Erna. Yang kedua Ibu Nurul. Yang ketiga Ibu Isnania Nurdin, dan yang keempat, narasumber yang keempat kita itu ada Ade Hasmia ya. Iya. Nah, keempat narasumber ini akan memperkenalkan diri secara langsung ya. Semoga kita bisa berkenalan dengan baik kepada 4 narasumber perempuan hebat pada bincang-bincang asik kita pada pagi hari ini. Silakan dimulai dengan Ibu Andi Erna. Baik, terima kasih Ibu host. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Saya Erna, nama lengkapnya Andi Ernawati, AB. Saya kebetulan orang Bugis asli, Sinjai. Cuman berkarir di Jakarta, kebetulan di Kementerian Dalam Negeri, tepatnya di Pusat Penerangan, Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Jadi keseharian saya domisilinya memang di Jakarta. Suami satu, anak dua, suami satu. Memang betul keluarga besar kami memang ada di Sulawesi Selatan karena memang saya asli Bugis. Baik, cukup. Pulang kampung ini Bu. Siap. Jadi kerja plus pulang kampung. Jadi plusnya banyak, plus pulang kampung. Jadi nanti mungkin setelah ini bisa kulineran ya. Baik. Harus kulineran. Harus kulineran. Harus kulineran ya. Makassar kan punya betul. Apa tagline Makassar? Makassar kota makan enak. Makassar kota makan enak. Kota makan enak. Luar biasa. Bu Andi Erna biasanya dipanggil apa nanti? Saya dipanggil biasanya Erna. Erna ya? Cukup Erna. Oke. Terima kasih Baik, Bu Erna. baik. Selanjutnya kita dengarkan Ibu Nurul. Silakan memperkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Semua, perkenalkan nama saya Nurul Abdullah. Saya sehari-hari kerja di Ombudsman Kota Makassar. Kerjaan saya sebenarnya mengawasi pelayanan publik di Kota Makassar. Artinya mengawasi teman-teman yang ada di OPD-OPD. Mungkin itu saja. Saya juga maladministrasi terutama ya, maladministrasi apa-apa yang menjadi concern ombudsman untuk menjadikan Kota Makassar itu kota pelayanan publik yang terbaik. Wow. Terima kasih. Terima kasih Bu Nurul. Selanjutnya kita ke Ibu Isnania, tuan rumah ini, pemirsa. Silakan perkenalkan diri. Ya, terima kasih Kak Lina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak Lorong Makassar. Perkenalkan saya Isnania Nurdin, panggil Inang. Sehari-hari sebagai Kepala Bidang Humas dan IKP Dinas Kominfo Kota Makassar. Tugas saya bersama tim bagaimana menghandling isu, termasuk juga untuk peningkatan pelayanan publik di span lapor ini. Ada PPID juga. Ya, itu mungkin nanti yang span lapor yang akan banyak kita diskusikan hari ini bersama narasumber hebat lainnya di sini. Terima Ibu kasih. Isni, biasanya dipanggil apa Ibu? Inang. Inang ya? Iya, Ibu. Inang. Wow, Inang ya. Oke, selanjutnya Adek. Ismania. Nama saya Hasmia ya. Saya ibu rumah tangga sekaligus sekretaris PKK Kelurahan. Wow. Saya di sini sebagai mewakili tokoh masyarakat atau kelompok masyarakat. Iya. Saya biasanya di Jumania
di rumah Bu sambil duduk cari-cari kesibukan di keluarga aja Bu. Berarti sudah sibuk sekali ya Ibu Hasni ya. Cuma ya alhamdulillah. Biasanya diakrab dipanggil apa Bu Saya Hasni? dipanggil Bu Mia saja Bu. Bu Mia ya, oke. Makasih Bu Mia. Oke, teman-teman, podcast Anak Lorong Makassar tadi kita sudah dengarkan keempat narasumber perempuan hebat ya, telah memperkenalkan dirinya. Nah, kita akan masuk ke sesi materi untuk memperkenalkan apa sebenarnya itu span lapor. Span lapor ini tadi keempat narasumber sudah memperkenalkan dirinya. Ternyata bidang keempat narasumber terkait langsung dengan materi topik pembicaraan kita pada pagi hari ini. Jadi jangan khawatir pemirsa, kita akan tahu span lapor itu sebenarnya manfaatnya apa saja, kemudian bagaimana cara kita menggunakan span lapor ini sehingga partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan. Karena kalau masyarakat tidak berpartisipasi untuk meningkatkan kualitas layanan publik itu oleh pemerintah itu bisa saja menjadi hambatan karena tidak ada input dan tidak ada masukan, tidak ada kritikan dari masyarakat. Untuk itu pemerintah hadir untuk bagaimana mendekatkan layanan dengan warga sehingga kualitas layanan Kota Makassar ini akan meningkat dan bermutu. Nah, pemirsa, hari ini kegiatan kita ini kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri ya? Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Dalam Negeri bekerja sama dengan pemerintah Kota Makassar dan USAID RAT. Nah, ya, ketiga dua instansi kemudian USAID RAT itu selama ini sudah bekerja bersama dengan kawan-kawan Patiro di lapangan untuk bagaimana memastikan span lapor ini dapat digunakan dengan baik oleh masyarakat. Nah, untuk itu kita memulai dari Ibu Erna ya, Ibu Erna ya selama ini sebagai Kementerian Dalam Negeri pastikan arahan paling penting dari kementerian ini bagaimana memastikan span lapor ini bekerja dengan baik. Nah, untuk itu kita akan mendengarkan dari Ibu Erna terkait dengan bagaimana tanggapan dan input dari Kementerian Dalam Negeri terkait dengan hasil kerja cepat span lapor khususnya di Kota Makassar. Baik. Bagaimana Bu Erna? Silakan. Baik, terima kasih host Ibu. Baik, jadi pertanyaannya adalah bagaimana tanggapan kami dalam hal ini dari Kementerian Dalam Negeri, Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri terkait dengan hasil kajian cepat di 12 kabupaten kota di 5 provinsi. Jadi hari ini khusus untuk di Kota Makassar khususnya dalam hal ini yang masuk dalam 12 kabupaten kota yang masuk pilot projectnya Patiro dalam hal ini. Jadi Kemendagri melalui Pusat Penerangan sangat mengapresiasi atas hasil kajian cepat yang telah dilaksanakan oleh tim Patiro di 12 kabupaten kota dan 5 provinsi yang telah terselenggara dengan lancar dan baik khususnya di Kota Makassar. Kemudian kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah Kota Makassar khususnya karena berkat dukungan dari level pimpinan sampai dengan operator menjadikan kegiatan ini berhasil dengan baik, berjalan dengan baik, dan menggambarkan bagaimana permasalahan pengelolaan pengaduan yang merupakan bagian utama dari isu strategis yang harus segera diselesaikan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. Kemudian melalui hasil kajian cepat yang telah dilaksanakan oleh tim Patiro ini, terbantu dengan beberapa temuan dari tim Patiro ini adalah bagaimana terkait dengan komitmen pimpinannya, kemudian bagaimana ketersediaan anggaran, kemudian bagaimana mekanisme rewardnya, atau mungkin juga ada punishment ya. Kalau ada reward harusnya ada punishment. Jadi bagaimana mekanisme reward dan punishment atau punishment and reward, kemudian kapasitas SDM-nya itu sendiri, kapasitas SDM pengelola span lapor dalam hal ini, kemudian koordinasi internal sampai kepada monep serta pembinaan. Jadi harus ada monep, kemudian ada dalam bentuk pembinaan seperti itu. Kemudian kami dari Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini memberikan masukan dengan hasil kajian cepat ini, kedepannya akan menjadi rujukan penyusunan instrumen monep.
Oke. Jadi hasil kajian cepat ini akan dijadikan rujukan untuk bagaimana instrumen MONEB pengelolaan pengaduan untuk pemerintah daerah. Jadi dapat dijadikan rujukan MONEB untuk pengelolaan pengaduan khususnya di pemerintah daerah. Kemudian juga selain dari kami juga akan masukkan meminta masukan dari 5 tim. Sebenarnya kan kita Spanlapor itu ada Kemenkominfo, Kemenpan RB, Ombudsman, Kemendagri sama KSP. Jadi ada 5 kementerian terkait dengan pengelolaan pengaduan. Kemudian jadi kami akan memintakan masukan untuk agar kajian cepat ini untuk dasar nanti menjadi instrumen MONEB itu untuk dapat lebih disempurnakan seperti itu. Kemudian pertanyaan kedua adalah bagaimana arah penguatan pengelolaan Spanlapor ke Pemda oleh Kemendagri. Seperti itu ya Bu ya pertanyaannya. Arahnya seperti apa? Jadi seperti ini. Mengadu atau menyampaikan kritik, masukan itu merupakan hak bagi semua warga negara, bagi semua masyarakat, termasuk ibu ya dari sebagai ketua kelompok masyarakat punya hak untuk mengadukan atau mengkritisi apa yang dikerjakan oleh dalam hal ini pemerintah dalam hal ini. Jadi mengadu itu dapat menyehatkan kehidupan publik. Mengadu bukan berarti, kalian itu kerja nggak benar, tidak. Tapi dengan mengadu kita akan ada solusi atau perbaikan. Jadi selain menyehatkan pemerintahan, itu juga akan meminimalisir adanya tindakan abai oleh pemerintah dengan berbagai konflik kepentingan. Kemudian pemerintah yang baik atau good governance itu adalah yang mau mendengar. Jadi pemerintah yang baik atau good governance itu adalah pemerintah yang mau mendengar. Mendengarnya bukan hanya masukan yang enak-enak saja. Bisa saja ibu kan misalkan atau ibu ini, udah bagus, ininya udah bagus, fasilitas jalan udah bagus, di sana sudah terang semua, lampu penerangan sudah semua. Tidak hanya seperti itu. Kalau ternyata memang ada yang ingin kita sampaikan atau ada yang ingin kita kritisi, silahkan, monggo, dipersilahkan untuk itu. Jadi mengadu itu bukan berarti kinerja pemerintah itu buruk ya. Tapi disitulah kita berkontribusi untuk dapat memberikan masukan, untuk memberikan perbaikan kualitas terkait dengan pelayanan. Jadi menjadi pengkoreksian kebijakan atas masukan masyarakat. Kemudian ada juga seperti ini, Bapak, teman-teman, siapanya teman-teman? Sorry, maaf. Kominfo. Adanya pengaduan juga seharusnya menempatkan pemerintah dalam sebuah rumah kaca. Filosofinya seperti itu. Seperti rumah kaca, transparan. Semua orang bisa melihat. Semua orang bisa melihat apa yang kita kerjakan. Jadi diibaratkan rumah kaca yang mana segala aktivitas dapat diketahui. Jadi semua serba terbuka dan transparan, serta tidak ada lagi kesepakatan di belakang layar. Tidak ada lagi kesepakatan di belakang layar. Karena pemerintah itu diberatkan rumah kaca yang memang harus terbuka, harus transparan. Betul. Kemudian, menjawab hal tersebut, sekali lagi kami mengapresiasi segala upaya yang telah dilaksanakan berbagai pihak, khususnya Kota Makassar, untuk bagaimana membangun Spanlapor sebagai sistem yang mampu mengintegrasikan seluruh pengelolaan pengaduan di instansi pemerintah yang sangat dibutuhkan. Karena penyelenggara dapat mengelola pengaduan secara sederhana, cepat, tepat, tuntas, dan terkoordinasi itu melalui Spanlapor. Spanlapor ya. Jadi pengaduan secara sederhana, dengan sistemnya cepat, diharapkan juga jawabannya tepat, solusinya tuntas dan terkoordinasi. Itu melalui Spanlapor. Nah, pemerintah dapat memberikan akses untuk bagaimana partisipasi masyarakat terkait dengan mengadu melalui sarana wadah Spanlapor seperti itu. Oke, Bu. Oke, Bu. Baik. Terima kasih ya.
teman-teman, hari ini Bu Andi Erna tadi sudah menjelaskan bahwa ternyata jangan takut lapor, ya. Ada span lapor yang bisa kita gunakan. Nah tadi bahwa pentingnya kita melapor karena tadi untuk meningkatkan kualitas layanan. Jadi bukan memperkeruh atau bukan mencari-cari kesalahan pemerintah begitu ya Bu ya. Betul. Nah untuk itu dibutuhkan partisipasi. Nah hari ini hadir Ombudsman Bu Nurul. Nah Ombudsman ini sebagai lembaga negara yang memperhatikan khususnya bagaimana sih pengaduan-pengaduan yang selama ini masuk ya di Ombudsman. Nah menurut Ombudsman, bagaimana aplikasi Span Lapor ini dikenal luas di tengah masyarakat dan bagaimana tanggapan pemerintah terkait dengan adanya Span Lapor ini? Silakan Bu Nurul. Ya, terima kasih Bu Lina. Kalau dibilang dikenal luas Span Lapor ini, saya pun sebenarnya baru mengenal adanya Span Lapor. Oke. Menurut saya karena saya memang mungkin belum tersosialisasi dengan masif di Kota Makassar. Saya pun baru mengenal pada saat ikut sosialisasi seperti Ibu Nia. Jadi Akhirnya sudah tahu ya? Akhirnya tahu. Iya, Dan saya iya, pikir ini akan sangat bagus ke depannya Span Lapor itu karena sebenarnya berbeda dengan Ombudsman. Iya. Ombudsman itu baru menerima laporan kalau dia sudah melaporkan aduannya ini dulu ke instansi yang terkait. Jadi kalau Span Lapor kan berbeda. Span Lapor dia langsung ya. Kalau kita dari Ombudsman tidak bisa. Nanti direspon OPD-nya. Betul. Jadi tidak bisa langsung ke kami dulu. Jadi Iya, karena iya. kalau ada aduan yang masuk kami bertanya dulu kepada si pelapor apakah sudah disampaikan ke instansi yang terkait. Artinya kalau belum disampaikan ke instansi terkait dia harus kembali ke instansi terkait dulu. Iya. Kalau di Span Lapor? ya, kalau tidak ditanggapi di instansi terkait baru melaporkan ke kami. Di Span Lapor berbeda, mereka bisa langsung mengeluarkan kendek-kendeknya. Ya, cuma memang kalau bilang tanggapan dari kami di Ombudsman selaku publik itu belum tersosialisasi dengan baik. Artinya masih segelintir masyarakat yang bisa mengakses ini. Dan kita pun harus memperhatikan terhadap masyarakat yang bawah ya, terkhususnya yang belum bisa menggunakan aplikasi, belum bisa menggunakan Iya, HP, iya. dan Oke. sebagainya. Kalau di Ombudsman kan mereka tinggal datang aja ke kantor, sudah Oke. selesai. Kalau ini kan mereka yang harus menggunakan aplikasi dulu, menggunakan gadget yang notabene kan gadget yang smartphone. Jadi masing-masing ada kelebihan dan Ada kekurangannya ya. kelebihan, tapi Kalau beda Span Lapor sebenarnya. harus ada aplikasi. Ya. Kalau Ombudsman bisa langsung datang, tapi mekanismenya berbeda. Kalau Span langsung bisa direspon, kemudian kalau Ombudsman itu Ombudsman harus ke datang instansi dulu yang terkait yang mau dilaporkan ya. Instansi terkait Oke. baru ke kami. Jadi kami memang mengawasi sebenarnya yang cukup OPD saja. Tapi menurut teman-teman Ombudsman, kira-kira dengan hadirnya Span Lapor ini apakah tidak menjadi saingannya Ombudsman atau gimana tanggapannya? Ya. Berbeda. Dan kita pun ada tupoksi yang membedakan dengan Span Lapor. Span Lapor bisa semua layak aduan yang bisa diterima oleh Span Lapor. Kalau di Ombudsman sendiri itu ada terkait maladministrasi itu kan berbeda, pungli misalnya, terus perlakuan yang tidak sepantasnya dan pelecehan. dan yang berlarut-larut. Jadi sebenarnya ada perbedaan mekanisme untuk pelaporan. Iya. Cuma Oke. memang tugas pemerintah sendiri dan terkait Span Lapor ini memang harus betul-betul serius ya, karena ini kan menjadi acuan juga kinerja teman-teman di SKPD. Iya. Dan dia harus concern sebenarnya di Span Lapor ini. Iya, Kalau iya. Ombudsman kan sebenarnya kita melaporkan, tapi ranah untuk penindakannya bukan di kita. Ya. Tapi kemungkinan adakah misalnya setelah melapor di Span terus belum direspon oleh EPD langsung ke Ombudsman? Adakah kasus yang masuk begitu? Belum asal Belum ada ya? karena kan kita memang baru diundang untuk melakukan sosialisasi juga. Jadi tugas Ombudsman juga sebenarnya untuk mensosialisasikan Span Lapor ini. Iya. Jadi sama-sama menerima pengaduan, cuma mekanismenya berbeda ya. Ada langsung, kemudian yang satunya pakai aplikasi, kemudian direspon. Jadi terbalik, masuk aplikasi baru respon OPD, kalau Ombudsman OPD dulu, baru ke Ombudsman. Dan Oke. kalau di Span Lapor sebenarnya kalau tidak ditanggapi dalam waktu 60 hari baru melaporkan kami. Ya itulah. Kalau Span Lapor begitu ya. Oh berarti bisa kerjasama kan? Oke. Jadi 60 hari tidak direspon OPD, langsung ke Ombudsman. Wow luar biasa kerjasamanya ya Bu Nurul. Tepuk tangan, keren ya. Ternyata kolaborasinya bukan menjadi saingan tapi bekerja sama. Jadi 60 hari tidak didengarkan oleh OPD,
langsung ketemu dengan Ombudsman Kota Makassar, dengan Bu Nurul. Bu Nurul, terima kasih. Nah, selanjutnya kepada Ibu Kabid. Nah, selama ini kan yang lead pertama Humas, sekarang dipindahkan ke Kominfo. Ya. Nah, berarti Kominfo, bagaimana pengelolaan SPAN selama ini dijalankan? Berarti baru berapa lama ya menjalankan sejak SPAN Lapor ada di Kota Makassar? Kalau SPAN Lapor dikelola oleh Dinas Kominfo itu sebenarnya berbarengan dengan ketika bagian humas di sekretariat daerah itu dilebur fungsi dan perannya. Itu sekitar 2 tahun lalu kalau saya tidak salah, Ibu Lina. Jadi sekitar 2 tahun lalu teman-teman di Kominfo mulai mengelola SPAN Lapor ini, Ibu. Kita kemudian membangun jejaring dengan teman-teman OPD di seluruh pemerintah Kota Makassar, termasuk itu teman-teman di bagian di sekretariat daerah, kemudian kecamatan, ada dinas, badan, dan kantor. Oke, berarti sudah terhubung ya dengan Sudah. seluruh OPD? Sudah, alhamdulillah Ibu sudah terhubung Berarti dengan semoga teman-teman 60 hari OPD. itu tidak tercapai ya. Tidak terjadi kerjaannya Bu Ombudsman ini. Terus gimana sekarang selama ini perjalanannya? Kalau selama ini kita lumayan kerjasama dengan teman-teman OPD lumayan bagus. Kemudian kita juga mendapat pendampingan dari Kementerian Dalam Negeri. Dari Kementerian Dalam Negeri khususnya di Puspen, ya, Bu. Puspen. Kemudian kita juga dapat support dari teman-teman di Ombudsman, dari kelompok masyarakat juga mulai masif menggunakan SPAN Lapor ini, baik yang berbasis yang website maupun yang Android itu. Ya. Dan kita secara periodik setiap bulannya kita melakukan rekap. Kita melakukan Rekap rekap kasus yang masuk. Laporan per Januari itu berapa, Februari, setiap bulan berjalan kami melakukan ini monitoring terhadap laporan yang masuk di SPAN Lapor ini. Kita kemudian juga melakukan pengelompokan berdasarkan gender, jenis aduan, dan dinasnya. Bagaimana perjalanan OPD selama ini ketika ada kasus masuk, responnya? OPD Karena di laporan kajian cepat itu kelihatan bahwa OPD lambat merespon. Ya. Itu salah satu kendala lambat meresponnya. Hati-hati ya, larinya ke Ombudsman. ada 60 hari. 60 hari udah merespon. Kena punishment ya. Ada punishment bukan daerah ya. Betul. Kena punishment-nya. Itu ini yang penting, ini tersosialisasi karena hasil kajian itu saya baca itu bahwa lambat, OPD masih lambat. Ataukah apa kendalanya kira-kira? Ya benar. Jadi sebenarnya begini, kami Dinas Kominfo ini punya tanggung jawab terkait SPAN Lapor ini. Pertama, kami harus mampu mensosialisasikan SPAN Lapor ini pada level terendah, pada tingkatan terbawah, yaitu masyarakat. Ya, bagaimana masyarakat mengenal bahwa ada SPAN Lapor ternyata yang bisa kita manfaatkan untuk mengontrol pelayanan publik di pemerintah Kota Makassar. Yang kedua, tugasnya kami juga ke OPD untuk memberikan respon cepat terhadap aduan-aduan aspirasi yang masuk melalui SPAN Lapor. Nah, kalau selama ini model yang kami gunakan itu kami punya grup WhatsApp. Kami punya grup WhatsApp seluruh OPD. Ya, seluruh admin SPAN Lapor admin seluruh Pemkot Makassar ini bergabung di situ. Nah, jadi ketika ada aspirasi maupun aduan yang masuk di SPAN Lapor itu akan ditindaklanjuti oleh admin yang berada di Kominfo. Berarti lewat admin dulu, baru langsung ke OPD-nya. Kalau ada aduan itu kan di proses awal itu adalah di website, Ibu. Saya mungkin kasih contoh, ya. Boleh. Nah, ini web yang untuk website SPAN Lapor. Nah, jadi misalnya kita lihat ini ada yang laporan baru masuk, nah, kemudian kita tinggal memilih verifikasi, nah, kemudian kita mengisi beberapa poin di sini. Kominfo ya? Ya, adminnya Kominfo, kita mengisi beberapa. Setelah mengisi beberapa kolom di sini sesuai dengan ini pilihan klasifikasi aduan, kemudian kategori,
Yang menentukan OPD-nya di kemana? Ini kita Admin ya? Ya, admin. Oh, admin yang langsung melingkan langsung ke OPD-nya. Ya, benar. Oh, jadi Ya. masyarakat hanya memasukkan apa keluhannya, Ya, benar. kemudian admin nanti yang akan meneruskan ke OPD-nya. Ya, jadi karena ini terintegrasi secara pusat ya Ibu, jadi pusat yang Jadi kemudian Ibu tahu ya? sesuai Apa- dengan jenis pengaduannya, admin akan ke OPD terkait, teknis Oke, terkait. jadi admin bertugas mengelompokkan, baru meneruskan ke OPD-nya. ya, jadi di sini sudah ada pilihan di sini. Iya, iya. Kak Lina, jadi di sini sudah ada pilihannya provinsi, kemudian ada instansi dan segala macamnya. Setelah semuanya terisi, kita disposisikan. Disposisikan. Oh. Nah, ini setelah didisposisikan kita menunggu nih. Menunggu respon dari teman-teman OPD. 1x24 jam misalnya tidak ada Kalau respon. dia tidak respon, apa Kominfo Berfungsilah grup WhatsApp itu. Oh. Iya. Dalam berapa hari baru berfungsi? Hitungan 1x24 jam. Oh, Enggak oke. Apa bentuk tegurannya? Fungsinya itu? Kita menyampaikan ke grup WhatsApp, misalnya ada yang ke dinas perumahan atau dinas PU. Nah, kita akan menyampaikan admin dinas PU span lapor minta tolong, ada aduan yang masuk di span lapor minta tolong untuk ditindaklanjuti. Ingat-ingat 60 hari. Benar. Ingat 60 hari. Om kan punya kerjaan. Sebenarnya bisa menjadi tambahan ketika kami melakukan melakukan ini koordinasi dengan teman-teman. Ya coba ingat Ibu. Berarti kerja berat ini Kominfo ini ya, menghayo-hayo, mengingat-ingatkan ya. Iya. Di Ombudsman juga Bu Nina, kita kan laporan langsung ke Pak Wali. Oh gitu ya. Pak Wali yang nanti yang bukan langsung di Ombudsman yang menegur OPD, tapi Pak Wali yang langsung, karena kita memang secara berkala ada laporan triwulan. Jadi selain ke Pak Wali, kita ke Ketua DPR Kota Makassar, Pak Wali dengan Sekda. Jadi laporan Gitu ya? masuk ke kami ada OPD yang tidak Lalai? kooperatif, Iya. tidak lalai dalam span lapor Merespon ini, ya? merespon. Pasti Kalau Pak Wali akan tahu. Oke, kalau Kominfo siapa yang menegur teman-teman OPD? Kominfo saja, tidak lewat teguran misalnya lalai sampai 60 hari atau lama karena ini lambat respon nih OPD Kita Kota Makassar. melaporkan ke pimpinan juga. Pimpinan ya? Ya, kita melaporkan ke pimpinan secara berjenjang. Apa mulai bentuk dari anunya? dari kepala dinas, kemudian ke sekda. Berarti lama juga ya prosesnya ya. Responnya Sebenarnya itu sih nggak lama ya kalau memang misalkan mereka secara- cepat, karena memang mereka tusinya, saya pikir mereka bisa cepat untuk itu, apalagi ditagih nih sama timnya. Iya. Nih. Ada WhatsApp Ditagih, ada. ayo dong lo jawab, ayo dong mendaki gitu. Kesian masyarakat nih Ya, sudah mengadu, betul. membantu pemerintah untuk meningkatkan kualitas Betul. ya. Respon. Harus respon. Kita bisa berkolaborasi sebenarnya ya Bu Nur. Iya, bisa berkolaborasi Dan sama Ombudsman Ombudsman. kerjasamanya dimasifkan. Ditambah di WhatsApp grup Bu Nurul, Ombudsman. Iya. Siap-siap menangkap 60 hari. Wah, keren ya teman-teman, ternyata perempuan-perempuan 4 perempuan hari ini benar-benar mendukung adanya span lapor. Nah, kita akan mendengarkan langsung dari masyarakat, kelompok masyarakat sebagai pengguna span lapor. Nah, bagaimana Dek Hasmia ceritanya? Span lapor itu apa sih, Dek Mia? Gimana sih menggunakannya gitu supaya teman-teman masyarakat yang lainnya tahu, bisa bersama-sama dengan Dek Mia untuk juga melaporkan kalau ada hal-hal yang ingin diketahui atau ingin dilaporkan. Oke, silakan Dek Mia. Ya. Sebenarnya yang seperti Ibu Ombudsman bilang, sebentar saya sebelumnya Iya. Bu Bu Nurul. Nurul, ya. Iya, Bu Nurul yang cantik. Kayak sebenarnya saya juga baru dengar yang namanya span lapor ini. Kapan mulainya dengar? Yang dipanggil sosialisasi. Oke. Awalnya cuma tahu Ombudsman. Iya, iya, iya. Yang Siapa nggak kenal Ombudsman ya? Oh iya. Kayak itu. Tapi kalau dulunya kami yang kemudian cuma Ombudsman butuh waktu untuk ke sana, untuk ke sana, masyarakat kan malas kalau gitu. Dengan adanya span lapor, alhamdulillah kita cuma duduk di rumah, diam di rumah. Yang kita inginkan kan sudah nyampe ke sana, laporan kami sudah nyampe ke sana. Cuman saya di lapangan juga memperkenalkan masyarakat kalau memang nggak ada HP, nggak ada gadgetnya, ya saya yang melakukan langsung. Kayak gitu.
saya semua bantu arahkan kayak gitu Ya. supaya lebih cepat, lebih apa lapor lebih kenal ke masyarakat kayak gitu. Kalau cuma saya yang lapor kan ramai nanti lama buku orang sini tuh dan kata-kata Jadi calon ya Demi. Ini Ibu Hasmia bisa jadi agent atau duta span lapor Kota Makassar. Dia jadi duta. Kalau masyarakat punya gadget, silakan di download kan aplikasinya. Ya, adakah langkah-langkah yang disampaikan saat sosialisasi? Kalau Demia kan sekarang ini jadi duta, berarti langkah-langkah untuk mempunyai aplikasi span lapor itu bagaimana caranya Demi? Biar pendengar bisa dengar. Karena di span lapor kita cuma bisa download di Play Store. Kalau sudah download Play Store, kita buat akun. Dan akun itu alhamdulillah kita coba buat sekali Bu. Bukan kan biasanya repot kita orang lebih laporan masuk lagi data-data ini kayak sejenis Facebook kita coba kita akun sekali, lapornya sudah sampai kapanpun gitu. Jadi cuma download di Play Store, terus daftar akun. Kayaknya semua sudah punya akun deh. Para Facebook kan punya, jadi tidak susah gitu ya. Susah lagi Bu, sebenarnya. Jadi enak itu mudahnya cuma ya namanya aplikasi Bu. Kadang servernya itu ya bermasalah. Jadi otomatis Dan kalau tidak ada pulsa punya, itu juga kan. Mendingan ke Gusman. Itu juga ya. Kalau nggak servernya yang aplikasi itu udah ini, kita arahkan yang Bapak bilang lewat website ya. Website ya. Itu lebih cepat Bu dibanding Iya. aplikasi yang ada sekarang. Jadi memang harus gencar ini karena harus download aplikasi, kemudian tata caranya menginsert masuk mengisi pertanyaan-pertanyaan kan itu memang butuh duta memang ini di span lapor butuh duta, butuh orang-orang yang seperti Mia lebih banyak lagi Demia. Ayo Demia jadi duta span lapor. Ayo mulai membuat grup-grup sehingga semakin banyak orang yang seperti Demia bisa, karena kalau Demia sendiri jadi repot di rumahnya Bu Mia. Tetap laporin ini kan enak kalau udah semua orang kalau udah yang itu yang saya bisa bilang mudahnya karena nggak usah berulang-ulang buat ininya akunnya Bu. Apa saja yang biasa dilaporkan Demia, yang Demia bantu? Kasus apa saja? Di masyarakat tuh yang banyak Bu. Yang pertama itu tentang sanitasi ya. Tentang jalan. Sanitasi bagaimana? Kenapa sanitasinya? Biasanya kan airnya yang bersoal jadi air. Oke. Masih ada ini biasa kan. Nggak dapat air ya? Akhir ini kan ada pemadam bergilir. Masuk di span lapor semua itu. Oke. Terus responnya berapa jam? Responnya untuk hari ini bukan jam sih Bu. Langsung ya? Ya, enggak juga sih, cuma ya kadang Menit. 2 hari, 3 hari kayak gitu baru ada respon. Ya. Responnya didapat dari mana? Langsung di gadgetnya orang yang Ya, jadi kalau misalnya masuk di sini Ibu di iya. website, nah itu coba kita lihat. Nah, kayak misalnya ini yang pendaftaran perjanjian bersama itu dikirimkan di hari Jumat 14.30. Nah, jadi admin kami yang ada di Dinas Kominfo itu langsung menindaklanjuti ke ini, ke OPD terkait untuk didisposisikan. Kita menunggu jeda 1x24 jam. Berarti tanggung jawab OPD. Nah, kita bisa di sini mengontrol di website ini Ibu. Nah, ini ada belum terverifikasi. Ini ada 191. Nah, ini yang baru masuk ini. Jadi hari ini ada 191 aduan yang masuk. Hari ini? Wow, 191. Wow, hari ini 191 masuk di spam. Nah, ini semuanya sudah, ini belum ditindaklanjuti, ini 0. Berarti semua aduan yang masuk sampai kemarin sudah kita sudah ini sudah ditindaklanjuti semuanya. Nah, ini sedang diproses. Ini permintaan ini semua termonitor di website ini, Bu. Terus gimana caranya yang pelapor itu tahu bahwa kita sudah ditindaklanjuti? Dia bisa melihat di situ. Bisa kontrol. Ya. Karena ada laporan dia akan membalas atau dari kita lihat ini ada Bu, ada tanggapannya langsung. Ya, betul.
Kadang-kadang di akun itu kan ada akun Bu, jadi Iya. langsung bisa kita cek juga kalau memang tidak ini, kita ini lagi. Wow, berarti memang orang tidak boleh gaptek ya. Ya, jadi alurnya Kak dari Iya, warga, dari pelapor, Dari pelapor. masuk ke admin induk dulu di pusat ya Bu. Nah, Jadi dari pelapor, ya kemudian Terus? itu nanti di Admin admin pusat Oke. ya itu akan membagi berdasarkan daerahnya seperti itu. oh gitu ya, tidak berdasarkan- langsung Kominfo Makassar ya? tidak, jadi- Oh, admin pusat dulu. Ya. Oke. Berarti admin pusat ini menerima seluruh Indonesia ya? Aduan. 12 kabupaten kota ini. seluruh ya? provinsi. Oh iya. Koneksi 34 provinsi. Ya, sudah itu admin pusat Nah, melempar melempar ke Kominfo. provinsi, kabupaten, kota. Oke. Nah, karena kami adalah admin di kota, makanya masuk ke kami ke Dinas Kominfo. Nah, lalu kami yang melakukan pengklasifikasian Ibu yang menindaklanjuti mendisposisi ke SKPD terkait. SKPD, Ya. oke. Nah, Terus? nanti hasilnya dari di situ jika sudah direspon oleh OPD terkait itu akan terkontrol, termonitor di websitenya kami, termonitor juga di warga Di yang warga. melapor. Seperti itu akan terbaca semuanya di Akan sistem. terbaca ya? Ya. Oke. Wah, keren ya. Berarti admin pusat juga mengetahui ya kalau misalnya OPD belum merespon, ada langkah-langkah yang dilakukan oleh admin pusat kalau misalnya Pasti harus ada ya? Harus ada. Oke. Harus ada bagaimana mendorong supaya aduan itu cepat untuk direspon. Mengingatkan atau memberikan Ada monef juga. Ada monef ya? Ada monef. Kita ada monef. Berarti ada penguatan kapasitas ya yang dilakukan admin Kominfo dengan OPD terkait Iya. pada saat ini menggunakan aplikasi. Ada Bu. Jadi kami bikin pertemuan dengan admin yang ada di OPD seperti itu. Jadi poinnya sih memang timnya Ibu ini harus bisa bersinergi dengan teman-teman yang semua yang ada di OPD. Makanya buat WhatsApp group. Harus berhubungan baik. Iya, Harus iya. berhubungan baik dengan semua teman-teman yang di OPD. Oke, Karena oke. timnya Ibunya akan mengingatkan, kemarin sudah kami disposisi terkait dengan aduan ini, mana tolong segera untuk direspon atau ditindaklanjuti. Oke, luar biasa ya. Nah, berarti Mia, berarti selama ini baru di sekitar Rapocini kan, berarti penting juga kan di kelurahan yang lain juga mengetahui ya, semakin banyak Mia-Mia yang mau membantu bekerja sama dengan pemerintah untuk meningkatkan kualitas layanan publik ya, Dek Mia ya. Nah, misalnya Dek Mia ada warga yang mendatangi Dek Mia, berarti Dek Mia sudah dikenal ya di warganya bahwa wah, Mia ini ternyata bisa membantu kita dalam buat pelaporan, gitu ya. Apa yang jadi tantangan Dek Mia atau manfaat Dek Mia selama mengetahui span lapor ini? Manfaatnya sih Bu, berbagi ilmu untuk masyarakat juga Bu, karena kan biasanya masyarakat Bu masih ragu untuk mengadukan Iya. masih takut, ada Betul. ketakutan Bu. Iya. Tapi karena dengan adanya span lapor, Masa bodoh, Iya. takut ya Bu. ya. Dengan adanya span lapor, masyarakat lebih jujur, lebih terbuka dengan dirinya, dengan pemerintah, karena di span lapor juga kan enaknya Bu, identitas kita bisa disembunyikan Bu. Oh, Ini anonim ya? Ada pilihannya. Iya, karena Ada, ketakutan itu memang ada, apalagi misalnya yang mau dilapor itu Pak RT, Pak RW, orang sekitar kan, pasti tidak dapat sembako nanti Tapi nih. enaknya span lapor itu kita bisa sembunyi. Oh, jadi deh teman-teman pemirsa podcast Ana Lorona Makassar, jangan takut melapor ya, karena ternyata identitas kita terlindungi. Oke, Benar. gitu ada, ya. Ini ada Dok. Gitu Ada ya. anonim, rahasia, prioritas. Ada semua Oke, ada. jadi jangan takut untuk melaporkan ya, karena untuk peningkatan kualitas layanan. Nah, bincang-bincang selanjutnya kita akan kembali untuk mendengarkan dari Ibu Andi Erna terkait dengan tadi kita bagaimana mau optimalkan sebenarnya peran-peran pemerintah daerah tadi. Tadi sudah dibahas oleh Ibu Isnani ya? Inang ya, terkait dengan misalnya OPD lalai, kemudian OPD lambat merespon. Nah, sebenarnya ini juga dari Kemendagri bagaimana peran-peran mengoptimalkan kerja-kerja OPD sehingga warga juga puas dengan respon cepat yang diberikan pelayanan oleh OPD. Silakan Bu. Baik.
Jadi tadi saya coba sedikit menambahkan tadi dari Ibu Nurul? Ibu Nurul, Iya. bahwa memang kita memang masih punya PR besar untuk bagaimana mensosialisasikan terkait dengan keberadaan spam lapor Iya, iya, iya. baik di masyarakat, termasuk mungkin kedepannya juga kita harus bagaimana untuk kepada para penyandang disabilitas. Iya, betul, Bu. Bagaimana Iya. aksesibilitas Apakah akses ini disabilitas aplikasi? ini harus di aplikasinya untuk ramah untuk para Wow, penyandang ya, ya, disabilitas. ya, ya, betul, betul. Kemudian mungkin gender ya, enggak Ramah disabilitas ya. dengan usia juga mungkin nanti bisa. Jadi harus kedepannya memang dia harus ramah untuk para penyandang disabilitas seperti itu. Kemudian yang disampaikan oleh Adinda Inang. Inang ya. Inang. Inang itu Inang. terkait dengan Diskominfo dalam hal ini sebagai Dinas Kominfo Kota Makassar, bagaimana untuk bisa Ya. bersinergi ya, Ya. berkolaborasi dengan semua teman-teman yang ada di OPD. Jadi memang poinnya Ibu ini memang agak berat, karena dia harus cerewet ya, dia harus cerewet, harus Kominfo. agak-agak tegas gitu. Iya, Iya deh. ayo dong, gua berdisposisi kemarin terkait dengan aduan misalkan ada jalan rusak di depan Petarani, ada banjir nih depan, itu sudah adukan sama masyarakat. Ayo PU, Dinas PU berarti ya Bu ya. Iya, iya. Ayo dong segera ditindaklanjuti gitu loh. Jangan sampai nanti aduannya masuk lagi. Aduan pertama belum selesai, aduan kedua belum masuk lagi seperti itu. Bisa saja terulang ya aduannya ya. Bisa terulang, bisa Ya, mereka ya, diulang ya. lagi. Kalau Belum lambat ada- responnya. belum ada respon seperti itu. Nah, terkait dengan sosialisasi tadi, Iya. sosialisasi memang sepertinya salah satunya mungkin dengan cara BIMTEK ya, Bimtek. pengenalan kepada teman-teman khusus misalkan di OPD dulu di level policy maker gitu ya, kemudian nanti kepada masyarakat. Nah, seperti apa sih bentuknya gitu selain tadi dengan bentuk BIMTEK, mungkin nanti kayak ada di Pantai Losari ya, ada Car Free Day ya, misalkan Iya, seperti Car Free itu. Day. Sabtu Minggu itu bisa kita pasang banner atau Iya. kita bisa bikin sedikit panggung kecil Iya. untuk bagaimana memperkenalkan Span Lapor seperti itu. Itu sih sebenarnya Betul. salah Iya. satu bentuk sosialisasi bagaimana kita mengenalkan Span Lapor ini kepada masyarakat. Betul. Jadi tidak hanya di levelnya kita, tapi Iya. masyarakat dalam hal ini yang menilai kita, yang melihat kita, bagaimana kita bekerja itu bisa memberikan masukan terkait dengan apa yang merasa dirinya, apa yang dirasa oleh mereka yang masih kurang menurut mereka terkait kinerja pemerintah dalam hal ini. Nah, terkait tadi ada disampaikan oleh Adinda bahwa tahun berapa baru dari 2 tahun. jadi sampai saat ini memang jadi Span Lapor itu juga masih beragam, jadi masih ada di Dinas Kominfo, ada di Biro Organisasi, Ya. ada di Inspektorat. Benar. Tapi sebenarnya adalah dimanapun berada saat ini, karena memang mungkin belum didudukan sesuai dengan aturan, mestinya memang harusnya ada di Diskominfo, tetapi tetap itu harus bisa bersinergi. Kalaupun dia duduknya di Diskominfo, dengan Diskominfo tetap harus bisa bersinergi dengan Biro Organisasi, dengan Inspektorat, karena di Permendagri 8 2023 yang baru lahir, di situ sudah jelas bahwa ada pengaduan yang berkadar pengawasan dengan pengaduan yang tidak berkadar pengawasan. Contoh tidak berkadar pengawasan misalkan mengadu tentang jalan rusak, atau ada lampu titik lampu yang padam seperti itu. Bagaimana lo nyalain lagi dong seperti itu? Nggak salah enaknya seperti itu. Kalau yang berkadar pengawasan itu nanti dengan Inspektorat. Seperti itu, contoh misalkan ada ASN yang titik-titik seperti itu. Oh, gitu ya, yang pengawasan ya. Jadi di Permendagri 8 jelas sudah dibedakan antara pengaduan yang berkadar pengawasan dengan Pengaduan yang tidak berkadar pengawasan. pengawasan. Tuh, Dek Mia, ada yang berkadar-kadar tuh, kadarnya. Ada jadi bentuk pengaduanmu itu biar pengaduan yang bisa langsung direspon, tidak perlu pengawasan kan, langsung direspon oleh begitu ya Bu Lerna. Ya. Oke, terus gimana dengan monitoring dan evaluasi selama ini Bu? Monitoring dan evaluasi, jadi kita sebenarnya udah
Jadi ini rekap kasus misalnya yang juga. harus diperkuat untuk Pemda dan masyarakat dalam Mengoptimalisasi, iya. pengamparan lapor. Pertama adalah penguatan organisasi seperti Iya. tadi sudah sampaikan sama Ibu bahwa sekarang kan sudah jelas ada di Diskominfo khususnya untuk Kota Makassar. Iya, Jadi Diskominfo. lembaga pengelolanya yang masih memang beragam dan belum adanya koordinasi secara terpusat, itu tadi perlunya penguatan organisasi, kemudian tadi penguatan SDM, lalu BIMTEK, kemudian ada pelaksanaan rakor rakor pengaduan yang kami juga setiap tahun adakan seperti itu dan mengundang semua teman-teman di provinsi, kabupaten kota sesuai dengan ketersediaan anggaran kami pada tahun anggaran misalkan tahun 2023 ini dan sudah kami laksanakan. Kalau nggak salah kemarin di bulan Maret atau bulan Mei ya. Kemudian bagaimana kita mendorong ketersediaan SOP, standar operasional procedure. Belum punya kan kalau Makassar sudah ada ya? sudah Ada ada, SOP sudah ya? ada. Alhamdulillah sudah. Akhirnya. Iya, jadi memang harus ada SOP bagaimana terkait dengan Nah, ini penting SOP betul, ya. sangat penting. Kemudian ada petunjuk teknis pengelolaan pengaduan, jadi ada juknis juga seperti itu. Kemudian diharapkan juga melalui sosialisasi itu tadi yang saya bilang melibatkan masyarakat secara langsung dan bersifat masif serta menjangkau masyarakat yang inklusif yang perlu digerakkan secara besar. Jadi tadi salah satunya ada bagaimana coba contoh misalkan kita ada Car Free Day itu kita untuk bagaimana mengenalkan ke masyarakat terkait dengan spam lapor. Iya. Itu bisa mudah kok, mungkin hanya satu banner kita pampan terus kemudian di situ ada petugas yang bisa menjelaskan pada saat ada masyarakat yang berhenti untuk menanyakan terkait dengan spam lapor seperti itu. Berarti juga bisa langsung di-download Ya, kan, dibantu betul, download gitu ya. Kemudian dari kami juga kan ada pemantauan dan evaluasi hasil MONEF. Ini juga dijadikan dasar sebagai dasar perbaikan kebijakan ke depannya. Ya, ya, Gitu. ya. Kemudian Kemendagri juga saya sudah jelaskan tadi bahwa kita sudah mengeluarkan tadi Permendagri 8 tahun 2023 meskipun sampai saat ini kami belum turun untuk sosialisasi. Harapannya mudah-mudahan tahun depan kita sudah bisa turun untuk sosialisasi terkait dengan Permendagri 8 tahun 2023 ini. Kemudian ke depannya MONEF pengaduan itu seperti apa sih di daerah? Ya kan, MONEF-nya seperti apa sih? Kita mau MONEF itu pusat ke daerah itu seperti apa? Apa yang dimulai? Iya, apa ya? Jadi Kemendagri dalam hal ini itu akan melaksanakan MONEF dan Binwas kepada Pemda secara kontinu setiap tahunnya melalui surat edaran Mendagri. Kemarin sudah terima surat edaran Mendagri terkait MONEF tahun 2022. Sudah keluar Ibu. Di situ kita rinci provinsi, kabupaten kota saja yang belum atau yang sudah dan seperti itu. Capaiannya berapa persentasenya terkait dengan tindak lanjut dari pengaduan itu sendiri. Jadi di dalam surat edaran itu sudah bisa dibaca semua dari hasil dari provinsi, kabupaten, kota, MONEF-nya seperti itu. Kemudian sebagai langkah penyempurnaan juga Kemendagri dan 5 KL terkait, 5 Kemenpan RB tadi, Kemenpan RB, Kemenkominfo, Ombudsman, KSP sama Kemendagri itu juga telah menyusun dokumen HUB provinsi sebagai penguatan MONEF dan Binwas oleh Pemda. Jadi saat ini sekarang disusun. Kemudian dari hasil kajian cepat ini juga kami sedang menyusun instrumen MONEF yang nantinya diharapkan dapat memotret kondisional pengelolaan pengaduan khususnya di pemerintah daerah. Jadi nanti dari instrumen MONEF ini yang akan kita susun itu nanti akan memotret kondisional pengelolaan pengaduan di setiap daerah, di masing-masing daerah. Kemudian diharapkan hasil MONEF ke depannya ini akan bisa lebih fleksibel, kemudian dikerjakan lebih rutin dan kontinu, dan mampu menjawab kebutuhan dari pemerintah daerah itu sendiri. Iya. Gitu. Karena tujuannya kan meningkatkan kualitas. Betul, ya. Tujuannya lebih Jadi, kepada bagaimana meningkatkan kualitas tahun ke tahun seperti itu. Berarti MONEF-nya kan MONEF-nya harus berarti ada perbaikan ya. Harus ada Misalnya perbaikan. setiap tahunnya
pengaduan apa saja, Betul. kemudian bagaimana merespon pengaduan Betul, itu, seperti bagaimana apakah ada kualitas layanan yang berubah, misalnya sudah 2 tahun ini Bu Erna, adakah kualitas layanan yang sudah menuju meningkat misalnya? Dari Monef itu Monef sudah itu kan? kelihatan. Jadi ada peningkatan terkait dengan pengelolaan pengaduan itu sendiri di tiap-tiap daerah, di tiap-tiap pemerintah daerah. Harus ada peningkatan. Oke. Harus ada peningkatan. Bu Seperti itu. Erna, sekali lagi berarti pemerintah Kota Makassar ini sudah membangun. Sudah luar biasa. Sudah luar Tadi biasa sebelum ya? mulai Kita acara tangan juga. dulu kita untuk Kota Makassar. Yeay. Jadi Luar biasa Kota Makassar ya. sebelum tadi mulai acara kita sempat saya ngobrol sama Adinda bahwa ada hal-hal yang memang sudah mereka kerjakan, yaitu kami yang ada di pusat itu sudah merasa luar biasa. Luar biasa, Jadi ya. dengan mereka bisa bersinergi dengan teman-teman di OPD, punya grup WhatsApp untuk bagaimana menindaklanjuti atau berkomunikasi terkait dengan OPD itu sudah suatu capaian yang saya pikir luar biasa. Iya, luar biasa. Berarti nanti hasil monepnya Harus. tahun ini nanti Harus. udah berubah ya. Harus. Karena di hasil kajian itu masih ada kalimat lambat ya, respon iya. lambat. Tapi tidak Nanti di akan Kota- berubah, Bu. tapi Tenang, tidak di Bu, Kota tenang. Makassar. Tidak di Tidak Kota Makassar. Aplaus untuk Kota Oke, Makassar. tepuk tangan untuk Kota Makassar, luar biasa ya. Selanjutnya Bu Nurul. Bu Nurul, bagaimana memperkuat span lapor ini sehingga tadi yang kita inginkan kan bisa bersinergi dengan span lapor ini. Nah, dengan keberadaan ombudsman dan span lapor ini kan sama-sama ini bagaimana menuju meningkatkan kualitas layanan publik. Nah, bagaimana membangun sinergi itu tadi Bu Nurul bersama dengan span lapor dengan ombudsman? Kalau membangun sinergi sih sebenarnya selama ini kan memang sudah sebenarnya, kalaupun ada aduan yang masuk ke ombudsman tentang kami terkait dengan OPD kan, kita kan selalu minta klarifikasi dari mereka sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau dibilang cuma mungkin sekarang ini penguatan kelembagaan aja. Penguatan kelembagaan yang dibutuhkan ya? Iya, harus lebih ditingkatkan. Karena kalau dilihat dari jumlah laporan yang masuk, saya lihat dari datanya yang masuk ke ombudsman, span lapor ya? Iya, jumlah datanya berapa? Januari ke Mei itu Bu Inang itu 2023 ya? Itu baru 81 laporan sebenarnya. Itu kan sebenarnya masih sedikit. Iya. 2023. Oke, sudah 81 laporan. Sebenarnya kalau mereka masyarakat mau secara langsung melalui call center 112 mungkin lebih banyak lagi sebenarnya. Iya. Jadi bagaimana mensinergikan sebenarnya antara ombudsman, kanal-kanal lokal yang ada di Kota Makassar kan sebenarnya kanal-kanal lokal pun itu sebenarnya hasil inovasi dari OPD masing-masing OPD dan merupakan instruksi langsung dari Pak Wali sebenarnya. Bagaimana mau bikin inovasi OPD apa yang akan kau bikin sebagai inovasi dari instansimu sebenarnya. Jadi ada beberapa yang memang berarti ada aplikasi lain juga ya selain spam ya? Iya, ada. Kanal-kanal yang dibuat oleh OPD. Iya. Berarti Kota Makassar semakin membuka diri ya. De Inang, bahwa kita tidak takut kok dilaporkan, kita tidak takut distorakan diganggu-ganggu. Kami justru mencari itu ya dengan membuka kanal-kanal, ada spam, ada ombudsman. Wah, luar biasa. Jadi kalau sinergi sebenarnya sudah dari dulu sebenarnya. Cuman penguatan kelembagaannya saja yang harus lebih dimasifkan. Dan sosialisasi kehadiran span ini ya, span lapor ini dimasifkan ya. Wah, luar biasa. Berarti ombudsman merasa merasa senang juga ya dengan hadirnya span lapor ini. Iya, karena kan selain bukan mengurangi kerja kita juga kan memang berbeda sebenarnya. Iya. Cuma kan kami juga selaku pengawasan pelayanan publik kan harus bangga dengan span lapor ini karena setidaknya OPD ini tahu bahwa kita ini kinerjanya sebenarnya dipantau oleh span lapor. Kalau misalnya ini Pak Wali misalnya mau lelang jabatan kan gampang sebenarnya, melalui span lapor aja dia bisa melihat kinerja mana yang OPD mana yang banyak yang respon cepat ya. Iya betul. Berarti salah satu indikator sebenarnya. Iya, berarti ada manfaatnya juga ya. Manfaatnya sebenarnya di sini. Iya. Jadi kalau selama ini kami di ombudsman, Pak Wali memang selalu minta ke kami
Dia pikir meminta, tapi melihat laporan timbulan kami, oh ini OPD yang kooperatif dalam menjawab respon cepat aduan-aduan dari masyarakat. Wow, berarti selain meningkatkan kualitas layanan, juga membantu untuk bagaimana pemerintah Kota Makassar melihat organisasi mana, OPD mana yang kinerja berarti ya, begitu ya Bu Inang? Iya. Jadi sebenarnya Kak, berbagai kanal aduan yang ada di pemerintah itu sebenarnya itu berfungsi sebagai cermin bagi pemerintah. Ya, betul. Bagaimana kita melihat kekurangan-kekurangan kita, bagaimana kita melihat kekosongan-kekosongan kita untuk kemudian sama-sama kita benahi, untuk sama-sama kita perbaiki. Untuk optimalisasi dan memaksimalkan fungsi pelayanan publik. Gitu. Oh gitu ya. Berarti berarti apa ya? Secara tidak langsung ini pemerintah Kota Makassar memang sudah membuka diri, welcome ya dengan banyak kanal-kanal itu ya, dengan hadir juga Span Lapor. Nah tinggal masyarakat ini loh, ayo dong manfaatkan Span Lapor ini dengan baik ya. Atau maaf, jadi seperti yang disampaikan kami sama Ibu Ina sama Ibu Nurul, memang banyak kanal. Ada kanal-kanal sejenis Span Lapor. Tapi semenjak ini jadi SPBE, seharusnya memang kanal-kanal yang lain itu nggak ada lagi yang sejenis dengan pengaduan lapor. Kalaupun masih ada, karena dianggap itu lebih mudah, lebih ramah, lebih cepat atau apapun itu, data yang ada di sini sebaiknya memang dikonsolidasikan ke dalam Span Lapor. Karena yang menjadi penilaian kinerjanya dan dilihat dari Span Lapor. Jadi kalau logikanya ini, kalaupun di sini kanal-kanal ini ribuan, ratusan dan selesai, tapi tidak dikonsolidasikan ke dalam data Span Lapor, itu tetap hasilnya tidak bisa terlihat karena yang dilihat di sini, yang dinilai di sini, kinerjanya ada di sini. Gitu. Nah, jadi sekali lagi PR-nya memang bagaimana data yang di sini bisa dikonsolidasikan ke sini, dan itu PR-nya Ibu Inang dan tim seperti itu. Iya, itu juga ya penting juga karena biar SDM, anggaran. Jadi kalau tadi Bu Inang bilang anggarannya betul, itu bukan sesuatu yang itu SDM, anggaran. Kemudian SDM dan anggaran. Anggarannya ada, SDM-nya nggak bisa juga. SDM-nya ada, anggarannya kurang terpenuhi juga enggak. Jadi memang harus sejalan barengan gitu loh Bu. Karena juga penting memang datanya satu pintu ya. Betul. Sehingga menganalisis data-data tersebut itu bisa menjadi kerja bareng. Gimana soal menganalisis data yang masuk? Jadi kalau kami kita buat laporan Kak tiap bulan. Jadi saya bisa buat kasih laporan. Jadi saya lihat jumlah aduan yang kami terima melalui Span Lapor ini dari Januari sampai Agustus 2023 itu total ada 172 aduan. 172 aduan Kak dari Januari sampai Agustus. Jenis aduannya apa saja tidak Inang? Di sini kita punya kategori Kak. Iya, kategori. Kalau saya kasih contoh di bulan Januari. Nah, itu transportasi darat. Nah, itu ada sekitar 7,7%. Kemudian ada yang masuk kategori pelayanan itu 15,4%. Yang menyangkut ketertiban umum ada 15,4%, infrastruktur jalan ada 7,7%, kemudian drainase itu 15,4%. Ada juga nih aduan yang terkait kartu Indonesia. Nah, misalnya ini ada ya itu kartu yang dilayangkan oleh pemerintah. Ada warga yang merasa berhak menerima misalnya, tapi ada yang tidak berhak terdata. dapat. Mereka manfaatkanlah Span Lapor ini untuk mengadu. Nah, kemudian ini ada juga lucu nih, satpam yang tidak ramah. Ini masuk semua di sini aduan. Itu satpam permai. Tapi apa sih kota Diskominfo bukan? Oh begitu ya, ada satpam yang tidak ramah. Iya, ini ada pencemaran juga ya. Nah, ini status laporan ada yang juga terbaca Kak, yang diarsipkan oleh pelapor ada berapa jumlahnya. Kemudian yang ditindaklanjuti oleh instansi di Januari itu ada 7. Kemudian ada yang ditutup juga oleh sistem, ditangani oleh pelapor, ditutup oleh pelapor dan terverifikasi. Jadi itu ditutup oleh pelapor. Ya, itu maksudnya biasa Sudah selesai. Berarti pelapor yang harus tutup ya? Ya. Wah, itu juga penting itu harus. Nanti kalau tidak ditutup
oleh pelapor, Bu Inang kalau tidak ditutup oleh pelapor berarti tergantung saja itu kasusnya ya. Itu berarti tugasnya kami itu tugasnya kami untuk mengintervensi ke OPD terkait untuk mengingatkan teman-teman OPD terkait bahwa ini ada yang belum ditindaklanjuti ini. Biasanya kalau yang kondisi ekstrim kita langsung koordinasi ke pimpinan OPD-nya. Oke, wah luar Untuk biasa komunikasi ini. dan- Tepuk tangan untuk Kominfo ini. Wah, ternyata tanggung jawab Kominfo ini luar biasa ya. Wah, gila urusan ini jadinya. Berapa OPD ini yang diurus? 50-an lebih. 50-an Kecamatan lebih. saja kita ada 15. 15 kecamatan. 15 kecamatan. Oke. Di STT itu ada 12 bagian. 12 bagian. Sekitar 50 sampai 60-an. Ternyata Sebenarnya itu dari para kepala OPD ini ada yang tidak aware dengan ini. iya. Ada bocoran nggak? Kalau saya yang membacanya seperti ini, bukan tidak aware, tapi belum memahami sebenarnya. Oke. Tidak, bukan Sepakat. tidak aware. Bukan Iya, tidak aware. tidak aware, tapi Karena belum pemerintahnya, Pak Walinya sudah respon Harus, baik ya. ya, betul. Pasti bahaya punishment ini. Kinerja, lelang jabatan Jadi mempengaruhi. kalau ada yang belum memahami itu kembali Iya, lagi ke kembali. Kominfo. Oh, Itu berarti- kembali lagi ke kami, tugas kami menjadi tanggung jawab kami untuk memberi pemahaman, Iya, iya. mensosialisasikan. Ya. Oke, kan Kominfo kan dengan ada gitu kan melakukan analisis. Nah tadi salah satunya itu, jadi misalnya, oh kenapa lambat? Berarti hambatannya apa? Oh kami belum paham bagaimana merespon kan begitu, Bu Inang begitu ya? Benar. Bu, dari hasil analisis yang selama ini dilakukan. Ya, Gitu jadi ya? seperti itu Kak. Jadi akan ada pendampingan. Jadi kita juga melakukan sebenarnya untuk tahap sosialisasi kami ini sebenarnya sudah sangat terbantu dengan kehadiran Kementerian Dalam Negeri, kemudian ada Ombudsman, ada USAID dan Ya. Patiro. Kami itu sudah membangun sinergi juga dengan khususnya ini Patiro. Kami sebenarnya sudah bergerilya sampai ke level kelurahan untuk melakukan sosialisasi. Jadi pertemuan-pertemuan di tingkat kelurahan itu yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, oleh RT RW, kelompok-kelompok pemuda, itu kami manfaatkan untuk mensosialisasikan, mendekatkan layanan span lapor ini kepada masyarakat. Bagaimana mereka tahu bahwa ada span lapor yang bisa kita manfaatkan, dan setelah mereka tahu, bagaimana lagi cara mereka untuk bisa memanfaatkan kanal ini, sarana ini untuk melakukan kontrol sih sebenarnya terhadap pelayanan publik. Ya, kontrol terhadap pelayanan publik. Betul. Banyak yang dimanfaat. Kemarin waktu event F8 juga teman-teman F8 ya. Kominfo dan Patiro turun untuk mensosialisasikan beberapa event Car Free Day juga kita manfaatkan seperti itu. Sudah berupaya ya. Ya, dan sudah misalnya sudah maksimalin deh Inang karena ini sudah ada kenaikan ya. Ya, Sudah ada kenaikan ya setiap tahun. Ada progres ya? Ada. Tahun 2022 berapa banyak? 2022 itu Artinya dibawa dari Dibawa, yang sekarang? Oh, berarti ada progres ya? Sudah ada Pak. Yang Kota Makassar ini kita lihat komitmen pimpinan Pak Wali dalam hal ini Iya. sudah luar biasa. Jadi Ya, itulah komitmen pimpinan sudah luar biasa ya. pelayanan publik. Begitu ya. Oke, kata kuncinya komitmen pimpinan ya. Luar biasa dan teman-teman. Nah, kembali kita ke adiknya nih. Nih, kita sudah dengarkan tadi kan bagaimana Kominfo ini berupaya untuk mendekatkan layanan dengan masyarakat. Hadirnya spam lapor. Ayo, dihayo-hayo ini teman-temannya. Bagaimana caranya supaya bisa menggunakan wadah spam lapor ini dengan baik ya. Karena tadi itu mengontrol dan komitmen pimpinan sudah ada. Nah, sudah banyak petunjuk teknis yang ada ya, yang bisa teman-teman OPD gunakan. Nah, bagaimana tanggapan Dek Mia tadi mendengarkan cerita-cerita 3 ibu keren ini? Ya. Kalau tadi saya sudah mendengar Bu ya, sudah kayaknya sudah maksimal semua di bidangnya masing-masing. Cuman kadang kami juga yang di bawah itu menghayu-hayu juga, namanya juga masyarakat kadang ini kalau saya sih lebih optimalnya Bu, bagaimana kalau ada apa sih namanya itu bukan apa sih yang kayak Pak stand itu yang berdiri apa? Oh, di banner. Standing banner itu disimpan di kelurahan atau di Oke, berarti kebutuhannya standing banner setiap kelurahan. Ya, terus ya, apalagi yang ingin diperbaiki? cuma itu ya terus persoalan aplikasinya aja. Aplikasinya kenapa? Kadang
agak-agak susah untuk mengurus di aplikasi. Namanya sistem ya. Oh, iya. Oh, pada saat download lambat ya? Downloadnya tidak cepat, cuman kadang kalau kita pas bukanya pasti loading atau apa kayak gitu. Oh, loading. Iya, iya, Sedangkan iya. kan masyarakat di bawah itu maunya cepat, ayo cepat, pokoknya dilapor, maunya 5 menit kemudian bisa ditanggapi kayak gitu. Oh, oke. Untuk lebih ini ya, mungkin bikin stand banner gitu, buat jadi orang yang datang ke kelurahan bisa sambil baca, download, kita juga di kelurahan gampang, Iya. karena kan kita yang didatangi kan seperti Iya, berarti stand bannernya itu sudah ada termuat ya, tata cara. Iya ya, Jadi sambil ada alur. Jadi sambil Gitu ya? sambil antri menunggu Sambil antri, panggilan. iya. Jangan hanya di anu ya, kantor lurah ya, di semua layanan publik kayaknya harus ada itu ya. Kan koreksi untuk kontrol. Iya. Iya, oke. Mantap itu betul. Terus selama ini pada saat Mia menggunakan span lapor apa tanggapannya terhadap hasil aduan Mia selama ini? Kalau akhir aduannya alhamdulillah kita kalau secara karena saya mungkin sudah lumayan paham. Mahir, Midi? Bukan mahir sih Bu, sudah kebiasaan kali ya. Jadi saya gampang, terus responnya juga cepat. Cuman ya namanya juga pemerintah bukan seperti Bu bilang butuh 1 kali 24 jam ya. Kita harus tetap menunggu daripada nggak sama sekali. Kayak gitu Bu. Oke. Berarti senang dengan adanya span lapor? Ya senang karena kita bisa sambil duduk sudah bisa curhat dengan pemerintah. Wow, senang sekali, luar biasa ya, bisa duduk curhat dengan pemerintah. Wah, luar biasa, podcast Anak Lorong Makassar. Cuma duduk bisa curhat dengan pemerintah Kota Makassar. Wah, luar biasa Pak Wali Kota ini dengan komitmen, kerja keras, sinergi yang dilakukan oleh Kominfo bersama dengan Ombudsman sehingga bisa meningkatkan kualitas layanan publik di Kota Makassar. Kita applause lagi untuk keempat narasumber kita ini. Nah, teman-teman, sudah banyak yang kita dengarkan. Nah, untuk di akhir sesi kita butuh closing statement dari masing-masing narasumber untuk semakin memperkuat kerja-kerja kita ini ya, sesuai dengan peran kita masing-masing. Silakan dimulai dengan Ibu Andi Erna. Baik, luar biasa ya bincang-bincang kita pada pagi sampai dengan menjelang siang hari ini. Jadi poinnya adalah mari kita bersama-sama untuk melihat kinerja dari pemerintah, kinerja dari pemerintah itu. Jadi dengan aduan, dengan masukan, dengan kritik itu akan menjadikan kami dalam hal ini akan menjadi lebih baik. Karena koreksi, masukan, kritikan itu akan menjadi poin buat kami, buat kita semua dalam hal ini ya, yang duduk di pemerintah untuk bagaimana solusi untuk memperbaiki lebih baik ke depannya, khususnya terkait dengan pelayanan publik. Terus satu lagi poinnya adalah saya lihat Kota Makassar ini sudah luar biasa. Contoh tadi dari Adinda Mia, iya. Itu dengan duduk bisa curhat dengan pemerintah Kota Makassar. Senang sekali dengan span lapor duduk bisa curhat. Mantap deh Mia. Terima kasih deh Erna. Bu Erna, aduh. Silakan Bu Nurul. Poin yang bisa saya tangkap dari sini, mari kita menggunakan fasilitas span lapor ini sebagai sarana untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan menjadikan Kota Makassar ini lebih baik dari segala sisi. Dan satu lagi yang saya perlu ingatkan, tidak ada pelayanan publik yang berkualitas tanpa adanya pengaduan. Betul. Diulangi Bu Nurul, tidak ada publik berkualitas tanpa adanya pengaduan. Yeay, kita beri aplaus untuk Bu Nurul. Silakan Bu Inang. Ya. Pertama, tentunya kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Kementerian Dalam Negeri yang selama ini sudah sangat mendukung kami di pemerintah kota dalam menjalankan span lapor ini, melakukan pendampingan dan segala macamnya. Kemudian teman-teman di Ombudsman, USAID dan Patpiro, termasuk warga juga. Nah, ingin kami sampaikan sebenarnya pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri sudah menyediakan kanal aduan untuk warga. Ya, wadah.
sudah menyiapkan itu. Jadi sekarang tugasnya warga masyarakat untuk memanfaatkan semaksimal mungkin layanan aduan yang telah disiapkan oleh pemerintah. Dan tugas kami sebagai pemerintah adalah bagaimana menindaklanjuti seluruh aduan itu untuk membuat pelayanan publik yang kami jalankan itu bisa semakin baik dari hari ke hari. Betul. Kita beri aplaus untuk Bu Inang. Yeah. Selanjutnya kita dengarkan Ademia. Yeay. Apa kesan-kesannya ini? Apa yang ingin sampaikan Kalau closingnya? saya sih poin pentingnya dengan adanya span lapor, masyarakat nggak usah takut untuk melaporkan apapun yang ada di sekitarnya. Ayo kita melapor. Yeay. Aplaus Ademia. Ayo kita melapor. Ya. Wow, bincang-bincang kita pada siang hari ini sangat seru ya, dengan keempat narasumber perempuan-perempuan hebat. Kita hari ini bertemu dengan 4 perempuan hebat. Bagaimana meningkatkan partisipasi warga khususnya Kota Makassar untuk jangan takut lapor, karena dengan lapor itu bisa membantu kualitas layanan publik yang akan kita nikmati, akan kita pakai, sehingga kita mudah ketika membutuhkan layanan publik dengan cepat. Nah, hari ini optimalisasi pemanfaatan aplikasi Span Lapor itu bekerja sama dengan Kemendagri, pemerintah Kota Makassar dengan USAID Erat sudah melaksanakan Span Lapor ini di Kota Makassar. Untuk itu kita juga butuh partisipasi warga, kita juga butuh komitmen pemerintah Kota Makassar dengan teman-teman yang sudah selama ini melaksanakan, sehingga apa yang kita inginkan, apa yang kita rencanakan bisa berjalan dengan baik. Kita beri aplaus teman-teman. Terima kasih atas kesediaan 4 narasumber ini yang sudah meluangkan waktunya bersama-sama dengan bincang-bincang pada hari ini. Semoga kita semua sehat walafiat, kembali ke tempat tugas kita masing-masing, sehingga kita tagline-nya ayo lapor, jangan takut. Tadi kalimat terakhirnya apa ya? Dengan duduk, dengan tidur-tidur ya? Dengan duduk-duduk. Dengan di rumah saja kita bisa juga. Ayo gunakan aplikasi Span Lapor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Sampai ketemu di podcast Anak Lorongna Makassar. Luar biasa. Wow, seru.